Halo anak-anak Ibu, selamat datang kembali di channel Ibu Cindy. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita selalu berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan biologi. Ada jamur, ada daun-daunan, ada hewan, ada kutu-kutuan, bahkan ada manusia. Nah, bahkan pada saat sakit, misalnya dokter akan memeriksa fungsi organ tubuh kita, menyelidiki penyebabnya, kemudian akan memberikan obat. Semuanya itu akan berhubungan dengan biologi. Tapi, apa sih sebenarnya biologi itu? Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup biologi. Nah, biologi itu berasal dari kata bios yang artinya hidup dan logos yang artinya ilmu. Jadi, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, apa saja sih yang dipelajari pada biologi? Di sini, semua makhluk hidup itu akan dipelajari dalam ruang lingkup biologi. Nah, sebelum mempelajari biologi, kita harus tahu dulu apa sih hakikat sains itu. Nah, yang pertama ada rasional. Sains merupakan hasil kegiatan berpikir secara logis dengan menggunakan nalar atau rasio yang hasilnya dapat diterima oleh manusia. Kemudian yang kedua, objektif. Sains merupakan kebenaran apa adanya, karena didasarkan atas data dan tanpa pendapat atau pandangan pribadi. Yang ketiga, empiris. Sains dapat dibuktikan dengan pengamatan, penelitian, dan eksperimen. Kemudian, sains itu bersifat akumulatif. Sains terbentuk dari teori lama yang disempurnakan, ditambahkan sehingga makin sempurna. Selanjutnya, untuk mempelajari biologi, karena kita mempelajari tentang makhluk hidup, kita harus tahu apa sih ciri-ciri makhluk hidup itu. Nah, yang pertama, makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya pertambahan ukuran, kemudian berkembang, proses menuju kedewasaan, matangnya, fungsi-fungsi organ. Nah, ciri yang kedua yaitu berkembang biak dan atau bereproduksi. Kemampuan menghasilkan keturunan untuk melestarikan jenisnya. Kemudian menanggapi rangsang, mampu merespon atau menanggapi rangsang yang datang. Nah, kemudian tubuhnya terstruktur. Makhluk hidup harus memiliki tubuh yang terstruktur. Makhluk hidup tersusun atas molekul yang membentuk sel, kemudian sekumpulan sel yang sama akan membentuk jaringan. Nah, berbagai macam jaringan akan membentuk organ. Kemudian organ-organ yang memiliki fungsi yang sama itu akan membentuk sistem organ, kemudian akan membentuk satu individu. Seluruh komponen tersebut membentuk sebuah keteraturan dalam tubuh. Nah, kemudian makhluk hidup itu membutuhkan energi. Energi diperoleh dari proses respirasi, yaitu proses yang dilakukan semua makhluk hidup untuk mengubah nutrisi menjadi energi agar dapat bertahan hidup. Nah, proses dari respirasi ini yaitu glukosa jika bertemu dengan oksigen itu hasil akhirnya akan menghasilkan energi. Ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu kemampuan regulasi. Makhluk hidup perlu melakukan pengaturan tertentu bagi tubuhnya. Regulasi mekanisme dilakukan untuk mengatur kondisi tubuh agar dapat dalam keadaan seimbang. Contohnya, buaya itu dia harus berjemur agar suhu tubuhnya itu tetap stabil. Kemudian, adaptasi dan evolusi. Adaptasi yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Evolusi, proses perubahan makhluk hidup secara bertahap dalam waktu yang lama. Kemudian, kita akan mempelajari mengenai cabang ilmu biologi. Nah, cabang ilmu biologi itu berarti khusus mempelajari bagian tertentu dari keseluruhan objek kajian biologi. Bisa berkaitan satu dan lainnya, dapat bertambah banyak seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, dapat dikelompokkan berdasarkan objek studi, tingkat organisme, dan tema pokok. Nah, yang pertama, cabang
cabang ilmu biologi ini dibagi berdasarkan objek studi. Yang pertama yaitu bakteriologi, yaitu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang bakteri. Yang kedua, botani, yaitu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang tumbuhan. Ketiga, entomologi, yaitu cabang ilmu biologi yang mempelajari serangga. Keempat, fikologi, mempelajari tentang ganggang. Nah, yang kelima, mikologi, mempelajari tentang jamur. Yang keenam, mikrobiologi, mempelajari mikroorganisme. Yang ketujuh, paleontologi, mempelajari kehidupan makhluk hidup di masa lampau. Parasitologi, mempelajari parasit. 9, virologi, mempelajari virus. Dan ada zoologi, mempelajari tentang hewan. Kemudian, cabang ilmu biologi juga dibagi berdasarkan tingkat organisasinya. Yang pertama mengenai biologi molekuler, yaitu cabang ilmu biologi yang mempelajari mengenai molekul penyusun makhluk hidup. Yang kedua, sitologi, mempelajari susunan, fungsi, dan bagian sel. Yang ketiga, organologi, mempelajari organ dan alat tubuh makhluk hidup. Yang keempat, morfologi, mempelajari bentuk dan struktur makhluk hidup. Yang kelima, anatomi, mempelajari struktur bagian tubuh makhluk hidup. Keenam, histologi, mempelajari jaringan tubuh makhluk hidup. Nah, kemudian cabang ilmu biologi juga dibagi berdasarkan tema pokoknya. Yang pertama yaitu ekologi. Ekologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang kedua, evolusi, mempelajari asal-usul makhluk hidup. Yang ketiga, fisiologi, mempelajari fungsi alat tubuh makhluk hidup. Yang keempat, genetika, mempelajari penurunan sifat makhluk hidup. Kelima, imunologi, mempelajari sistem kekebalan tubuh. Keenam, patologi, mempelajari penyakit. 7, taksonomi, mempelajari penamaan dan pengelompokan makhluk hidup. Nah, apa sih manfaat dari kita mempelajari biologi? Yang pertama dari bidang kesehatan atau kedokteran, contohnya pembuatan serum dan antibodi monoklonal. Kedua, yaitu bidang pertanian, contohnya pembuatan pupuk organik dan penemuan bibit. Yang ketiga, di bidang peternakan dan perikanan, contohnya penemuan varietas unggul dan pembuatan makanan ternak yang baik untuk optimalisasi produk ternak. Yang keempat, bidang industri, pembuatan serum dan antibodi monoklonal. Yang kelima, bidang farmasi, pembuatan pupuk organik dan penemuan bibit unggul. Nah, berdasarkan tingkat organisasi kehidupan, kita mulai dari yang terkecil dulu ya. Nah, jadi tingkat organisasi kehidupan yang paling kecil atau paling sederhana itu molekul. Jadi molekul ini tersusun atas sekumpulan atom. Selanjutnya yaitu sel. Sel merupakan unit fungsional terkecil penyusun makhluk hidup, tersusun atas banyak makromolekul. Nah, sekumpulan sel yang sama dan memiliki fungsi yang sama akan membentuk jaringan. Contohnya ada jaringan meristem pada tumbuhan dan jaringan saraf pada hewan. Kemudian organ, kumpulan jaringan yang bekerja sama untuk fungsi yang spesifik. Contohnya ada jantung, ada daun, ada lambung. Kemudian ada sistem organ, kumpulan organ tubuh yang bekerja sama untuk fungsi tertentu. Contohnya ada sistem pernapasan, sistem pencernaan. Kemudian organisme. Organisme merupakan makhluk hidup tunggal, memenuhi semua ciri makhluk hidup, ada yang unisel, ada juga yang multiseluler. Contohnya seekor gajah dan sebatang pohon. Kemudian ada populasi. Nah, sekumpulan spesies atau organisme sejenis pada suatu tempat dan waktu tertentu disebut juga dengan populasi. Anggotanya dapat berkembang biak dan menghasilkan keturunan yang fertil. Kemudian komunitas. Nah, kumpulan populasi berbagai makhluk hidup berbeda jenis yang saling berinteraksi. Interaksinya bisa dalam bentuk rantai makanan. Nah, kemudian ada ekosistem. Interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Ada komponen biotik, ada juga komponen abiotik. Hubungan timbal balik antara faktor biotik tersebut dan faktor abiotiknya. Kemudian bioma, area di permukaan bumi dengan kondisi iklim dan dihuni oleh makhluk hidup yang mirip.
Kemudian biosfer, bagian dari bumi di mana terdapat berbagai macam kehidupan, tingkat organisasi kehidupan paling kompleks. Nah, sekarang kita akan mempelajari ragam permasalahan biologi berdasarkan tingkat organisasi kehidupannya. Yang pertama, permasalahan pada tingkat molekul. Nah, pada tingkat molekul ini terkait dengan struktur dan fungsi suatu molekul, mekanisme sintesis, cara memodifikasi fungsi suatu molekul, contohnya, kelainan pada pembentukan hemoglobin darah penyebab anemia sel sabit. Kemudian, permasalahan pada tingkat sel. Nah, pada permasalahan tingkat sel ini terkait dengan sifat dan fungsi sel, gangguan pembelahan sel, organel sel. Contohnya, lisisnya sel darah merah saat terinfeksi bakteri atau virus. Kemudian, ragam permasalahan pada tingkat jaringan. Nah, pada tingkat jaringan ini terkait dengan cara menjaga fungsi jaringan, cara menjaga kerusakan pada jaringan. Contohnya, penyakit osteoporosis yang mengakibatkan hilangnya massa tulang keras, sehingga tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Nah, kemudian permasalahan tingkat organ, terkait dengan cara menangani kerusakan atau kegagalan fungsi suatu organ, contohnya kelainan pada organ mata rabun jauh atau miopi. Kemudian permasalahan tingkat sistem organ. Nah, pada tingkat sistem organ ini terkait dengan cara mencegah, mendeteksi, dan menangani suatu penyakit yang terkait dengan sistem organ. Contohnya, gangguan bernapas akibat penyempitan saluran napas bagi penderita asfiksia. Kemudian permasalahan tingkat organisme, terkait dengan cara mempertahankan kondisi tubuh, cara menyembuhkan gangguan pada tubuh organisme. Contohnya, seorang penderita AIDS yang mengalami gangguan sistem imun dan membuatnya mudah terinfeksi penyakit. Nah, selanjutnya permasalahan tingkat sistem populasi. Nah, pada tingkat populasi terkait dengan penurunan jumlah populasi, cara menanggulangi penurunan populasi. Contohnya, penyebaran flu burung dari satu orang ke orang lain dalam satu populasi. Pada permasalahan tingkat komunitas, ini terkait dengan cara menjaga keberlangsungan rantai makanan, cara mengontrol lonjatan populasi. Contohnya, dampak penangkapan burung secara liar terhadap kelestarian makhluk hidup dalam rantai makanannya. Kemudian permasalahan tingkat sistem ekosistem. Terkait dengan kerusakan ekosistem, cara mencegah ataupun memperbaiki kerusakan ekosistem. Contohnya, penggundulan hutan untuk perkebunan kelapa sawit yang mengancam habitat satwa di alam liar. Permasalahan tingkat bioma, terkait dengan cara menjaga dan mempertahankan suatu bioma. Contohnya, dampak kebakaran hutan hujan tropis. Selanjutnya, permasalahan tingkat sistem biosfer, terkait dengan penyebab terganggunya kehidupan di bumi. Contohnya, menipisnya lapisan ozon di atmosfer terhadap kehidupan makhluk hidup di bumi. Nah, ini contoh-contoh lainnya ada penangkapan ikan dengan bahan berbahaya, pemburuan hewan, dan ahli fungsi lahan. Nah, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.